Ya, selamat sore untuk semua peserta. Selamat sore, selamat datang di webinar Dokter Update hari ini, Sabtu 27 November 2021. Selamat datang pada Prof. Samsu juga. Selamat datang para peserta. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih, Prof. Samsu, yang tentunya para hadirin juga mungkin sudah banyak kenal gitu ya, sudah sangat terkenal beliau. Dan kebetulan juga hari ini kita akan bahas hal yang tentunya masih ada di sekitar kita, COVID-19. Kita akan lihat langsung dari pakarnya, dengar langsung dari pakarnya, update COVID-19, booster vaksinnya yang mungkin kita juga keluarga kita atau bahkan kitanya sendiri juga pusing nih, mau booster pakai apa ya dan sebagainya. Nanti kita akan dengarkan dari Prof langsung. Dan vaksin COVID-19 untuk anak-anak umur 6 sampai 11 gitu ya, untuk anak-anak, dan obat-obat COVID lainnya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin Choa. Saya akan berlaku sebagai moderator di sini. Nanti saya akan menemani kita semua untuk 1,5 jam ke depan. Oke, mungkin sebelum kita mulai, dari panitia mau menampilkan sekali lagi videonya. Boleh kita dengar dulu, karena ini adalah webinar dari Dokter Updates. Mungkin teman-teman hadirin di sini penasaran, apa sih sebenarnya Dokter Updates? Apa sih tujuannya? Apa kegiatannya? Silahkan. Oke, ya itu tadi video dari Dokter Updates. Mungkin kalau hadirin teman-teman dokter-dokter di sini penasaran, bisa datang lebih lanjut, kunjungi IG-nya Dokter Updates, dokter.update, atau bisa juga nanti dari sana ada banyak linknya, bisa ke medimedi.education, lihat library-nya Dokter Updates. Mungkin bingung nyari referensi ini di mana ya? Nah, di sana bisa langsung, gampang ngelihatnya, mudah, user friendly sekali. Jadi di IG kami juga ada banyak informasi-informasi seputar dunia kedokteran yang tentunya memudahkan untuk bisa dinikmati gitu ya. Nanti kalau mau jadi member juga bisa diajak-ajakin juga teman-temannya, karena banyak sekali manfaat dari Dokter Updates ini, bukan cuma soal pembelajaran, tapi juga kedepannya kita akan mengembangkan tim Dokter Updates untuk bagaimana sih mendapatkan pendapatan dari sana dan sebagainya. Oke, mungkin ada satu lagi nih, hari ini kita ada
hadiah spesial, tapi nanti di akhir ya tentunya hadiahnya. Kalau hadiahnya di awal kurang seru tentunya. Ada voucher untuk les bahasa Inggris dari Cakap. Nah, nanti mungkin teman-teman yang udah ada di grup member Dokter Update sudah ada lihat juga sekilas gitu ya. Nanti kita akan bagikan vouchernya di akhir karena Inggris ini sangat penting ya di zaman sekarang ini, globalisasi. Kita kalau mau daftar jadi PPDS butuh Inggris, kalau mau keluar-luar juga butuh Inggris. Jadi sangat bermanfaat. Oke, mungkin setelah informasi-informasi tadi, agar kita tidak berlama-lama lagi ya, mungkin kita langsung saja. Selamat sore Prof. Samsu. Selamat sore Kevin. Iya, sehat Prof? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mungkin saya izin bacakan dulu ya Prof, sedikit Prof. Dari... Jangan panjang-panjang, yang pendek. Iya, ya mungkin kita semua juga sudah kenal Prof. Samsu Rizal Jauzi, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Beliau dari awal sampai akhir berkecimpung di FKUI dan tentunya wah banyak sekali nih doktornya, terus banyak pelatihan-pelatihannya, honorary fellow of ACP dan sebagainya. Tentunya Prof juga sampai sekarang masih aktif juga mengajar, aktif juga berpraktek. Jabatannya sudah tidak perlu diragukan lagi, sudah banyak pengalamannya tentunya. Sudah profesor guru besar dari 2004, pernah jadi direktur utama RS Kanker Darmais, ketua divisi alergi imunologi, dan anggota tim penasehat imunisasi Departemen Kesehatan sampai sekarang. Nah, ini jabatan yang lain-lainnya juga tentunya sangat banyak. Untuk saat ini dan sangat relevan dengan topik kita kali ini nih, beliau ketua Satgas Imunisasi Dewasa Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Kegiatan-kegiatannya tentu banyak juga. Beliau juga pendiri dan pembina Yayasan Pelita Ilmu untuk pencegahan AIDS di kalangan remaja, pembina Yayasan Kemitraan Indonesia Sejahtera dan sebagainya. Penghargaannya juga luar biasa banyak, dan yang terbaru nih 2021 Prof. Samsu ini baru mendapatkan penghargaan dari Kompas Cendekiawan Berdedikasi. Oke, mungkin itu singkatnya perkenalan Prof. Samsu. Silahkan Prof. untuk materinya. Terima kasih Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian, para mahasiswa, para dokter, dan juga mungkin para senior yang berkenan hadir untuk berbincang-bincang. Karena sekarang lagi heboh lagi nih, adanya varian baru, di mana dikhawatirkan varian baru tersebut nanti akan lebih cepat menular, karena kebetulan bersamaan dengan meningkatnya kasus baru di Afrika, maka WHO pun menaruh perhatian dan varian baru tersebut sekarang diberi nama varian Omicron ya. Tapi nanti kita bahas. Kita akan slide berikut. Kita akan coba lihat banyak sekali platform vaksin yang ada di Indonesia, baik yang berasal dari Eropa, dari Amerika, dari Cina. Begitu banyak platformnya, apa sih bedanya dan tujuannya apakah juga berbeda-beda. Kemudian kita akan coba lihat varian baru. Lalu apakah terjadi perubahan efikasi? Efikasi itu adalah manfaat yang kita hitung pada waktu uji klinik. Biasanya kalau pada vaksin subjek penelitiannya 20.000 sampai 40.000 itu uji klinik. Tapi effectiveness itu adalah manfaat setelah dipakaikan di dunia nyata. Jadi setelah seperti di Indonesia ini sekarang kan udah lebih dari 100 juta orang, bagaimana effectiveness-nya? Bagaimana manfaatnya? Dan ini juga kita akan coba lihat dengan hubungannya dengan varian baru. Nah, kalau pertama kali diluncurkan, vaksin itu umumnya dipakai pada umur 18 sampai 59,
kemudian diperpanjang menjadi di atas 60, kemudian kita tahu umur 12 sampai 17 tahun, kemudian juga diperpanjang lagi dari umur 6 sampai 11 tahun, kemudian juga termasuk ibu hamil. Kenapa bertahap begitu? Karena sebenarnya mempertimbangkan manfaat keamanan. Jadi keamanan itu harus betul-betul terjamin. Jadi dimulai dengan orang dewasa yang relatif sehat sampai umur 59, kemudian usia lanjut, kemudian anak-anak yang lebih muda, makin muda lagi, bahkan juga pada ibu hamil. Nah, alhamdulillah hampir semua platform itu, meskipun belum semuanya digunakan, kelihatannya cukup aman dan efektivitasnya juga bagus. Nah, kemudian kita akan lihat masalah booster, terutama sekali kalau tenaga kesehatan sudah selesai pada umumnya, tetapi ini masyarakat awam, saudara-saudara kita, orang tua kita yang bukan tenaga kesehatan, apakah perlu booster atau tidak? Dan kita juga kemudian sangat tertarik dengan molnupiravir, satu obat antiviral oral yang dikeluarkan oleh MSD, mungkin akan disusul oleh Pfizer atau perusahaan-perusahaan lain lagi. Inilah update dari keadaan COVID-19 kita ini dalam menghadapi tahun 2022. Slide berikut. Ya, karena sebagian besar dari para peserta kita adalah mahasiswa, kita akan coba pelan-pelan memahami sebenarnya platform itu begitu banyak, apa sih bedanya. Jadi memang berbeda dalam cara pendekatan untuk menghasilkan antibodi yang kita inginkan. Itu ada yang memakai cara-cara lama seperti inactivated atau vector base, ya, atau protein subunit. Itu cara-cara lama yang sudah dipakai pada vaksin-vaksin sebelumnya. Tapi ada cara yang betul-betul baru, yaitu nucleic acid base, baik RNA maupun DNA. Nah, yang perlu kita ketahui, semua platform tersebut itu mempunyai antigen yang akan menghasilkan antibodi, dan antigen itu ada spike S1 protein, dan nukleokapsid. Tapi di antara kedua ini yang paling penting kita perhatikan adalah spike S1. Nukleokapsid ini juga sebenarnya penting tapi untuk diagnosis. Kalau spike S1 ini untuk pembentukan antibodi yang bisa menetralkan virus, jadi untuk pencegahan. Nah, apapun vaksinnya sampai sekarang yang kita gunakan, semua platform tersebut pada akhirnya akan membentuk antibody neutralizing terhadap spike S1, terutama region RBD. Memang masing-masing ada yang lebih banyak macam antibodi yang terbentuk, seperti inactivated karena seluruh virus yang disuntikan, maka antibodi yang terbentuk itu banyak sekali. Namun tetap ada spike S1 yang kita inginkan. Nah, ini saya ambil contoh slide berikut. Ya, slide berikut. Ini hanya mengingatkan saja bahwa yang paling penting dari virus tersebut adalah adanya satu peptida virus yang akan dikenal oleh T helper kita, dan kemudian akan berjalanlah pembentukan antibodi. Dan jangan lupa, yang melindungi diri kita bukan hanya antibodi, tetapi juga imunitas seluler yang diperankan oleh T-cell. Kita tahu kalau antibodi itu B-cell, kalau imunitas seluler itu T-cell. Dua-duanya ini memegang peranan penting dan saling mendukung. Hanya saja yang mudah diukur itu adalah antibodi. Kalau untuk mengukur fungsi dari T-cell itu agak rumit, biasanya di laboratorium penelitian, sehingga masyarakat awam kenalnya cuma antibodi.
Dan kita kadang-kadang ikut-ikutan sehingga kita lupa bahwa jangan sampai kita lupa peran daripada imunitas seluler. Nah, ini yang pada umumnya. Slide berikut. Nah, ini misalnya contohnya Sinovac inactivated. Ya, itu tetap yang akan dipresentasikan oleh virus tersebut adalah peptida coronavirus, kemudian akan direspon oleh imunitas kita. Slide berikut. Bagaimana dengan AstraZeneca viral vector? Tetap yang akan dipresentasikan adalah peptida coronavirus. Sama saja. Meskipun pada viral vector ini juga ada peran dari vektor yang membawa, misalnya adenovirus ya, yang akan memelihara supaya peptida ini bisa menjadi diperkenalkan ke respon imun kita. Saya ambil 3 contoh saja. Satu lagi adalah Staphylococcus virus. Slide berikut. Ya, ada ya, nucleic acid ada DNA virus dan RNA virus yang sama saja akhirnya adalah akan membentuk antibodi terhadap spike S1 RPD. Jadi sekali lagi diingatkan bahwa baik antibodi maupun peran dari T-cell itu amat penting. Ini ada satu publikasi di Nature bahwa jangan lupa bukan hanya antibodi tetapi T-cell juga penting dalam kekebalan tubuh kita. Nah, di sebelah kanan ini Anda akan lihat mulai dari virus masuk, kemudian terbentuknya antibodi, dan berapa lama antibodi itu bertahan pada infeksi alamiah. Slide berikut. Nah, sekarang kita lihat varian. Kita mesti memahami varian ini dengan benar, karena masyarakat sering takut terhadap varian baru. Apa itu varian? Varian itu sebenarnya adalah usaha virus untuk tetap eksis, tetap ada di dunia ini. Jadi dia bisa masuk ke saluran nafas kita, bisa kontak dengan reseptor yang ada di mukosa saluran nafas kita, sehingga dia bisa masuk ke tubuh kita. Nah, untuk itu, kalau antibodi ini ada, maka dia bisa dihambat, tetapi dia mencoba keluar dari hambatan tersebut dengan melakukan mutasi-mutasi. Mutasi itu kapan terjadinya? Mutasi terjadi pada waktu replikasi virus. Ingat, pada bulan Juni, Juli, di mana kasus baru kita mencapai 40.000 per hari, itu kan berarti setiap orang mendapat paparan, terinfeksi, terjadi replikasi, ada yang bisa diatasi oleh imunitas tubuhnya sehingga tidak sakit, ada yang menjadi sakit, ada yang sakit berat, tapi yang penting terjadi replikasi. Nah, rumusnya adalah makin banyak kasus baru, makin sering terjadi replikasi, dan makin sering terjadi mutasi atau varian baru. Jadi kita berharap pada waktu keadaan kurva sudah landai ini, jadi kasus kita sekarang sudah di bawah 1.000, positive rate kita jauh daripada syarat WHO. Syarat WHO adalah 5%, Jakarta itu 0,6%, Indonesia itu 1%, jadi relatif aman. Maka replikasi virus, kasus baru replikasi virus itu tidak terjadi secara
hebat secara banyak. Karena itu kita harapkan juga mutasi pada keadaan tenang ini terjadinya sedikit. Pertanyaannya, mutasi virus itu apakah selalu menguntungkan untuk virus? Maunya virus begitu, tetapi mutasi itu bisa menyebabkan virusnya menjadi lebih kuat, lebih ganas, lebih mudah menular, tapi juga mutasi itu bisa menyebabkan virusnya lebih lemah, lebih sukar untuk menular. Jadi tidak berarti semua mutasi itu jelek. Tidak semua varian baru itu jelek. Varian baru itu bisa jelek, bisa juga baik buat kita. Nah, karena itu, slide berikut. WHO melakukan pemantauan. Slide berikut. Lalu mengawasi. Ada 3 istilah mengenai varian ini. Jadi yang nomor 3 dulu itu adalah yang paling pemantauannya paling ringan, yaitu hanya waspada dan memonitor adanya varian-varian baru. Karena varian baru ini belum tentu menimbulkan masalah di kesehatan masyarakat. Kalau di penelitian-penelitian ternyata ada kemungkinan dia mempunyai perangai yang merugikan kesehatan masyarakat, dia masuk ke varian nomor 2, yaitu varian of interest. Jadi varian 3 adalah FOE, kemudian nomor 2 FOI, dan yang kita harus hati-hati adalah varian of concern, karena ini sudah terbukti memang mempengaruhi entah itu transmisi, entah itu severity, entah itu kematian. Jadi seperti Omicron misalnya, itu sekarang sudah FOC. Jadi sudah dianggap oleh WHO memang akan menimbulkan masalah, tapi berapa besar masalahnya tentu harus kita lihat laporan-laporan WHO seterusnya. Slide berikut. Jadi untuk varian FOC ini kita mesti lihat pengaruhnya terhadap epidemiologi, kemudian berat atau ringan penyakit, masuk atau bisa masuk rumah sakit atau bisa di rumah, bahkan ada potensi bahwa varian baru itu tidak terdeteksi oleh PCR yang ada sekarang, atau tidak bisa dicegah dengan vaksin yang ada sekarang, atau tidak bisa diobati dengan obat antiviral yang ada sekarang. Kita punya remdesivir, kita punya atau baru saja disetujui di Inggris molnupiravir. Slide berikut. Nah dulu, ya sekarang juga begitu, varian-varian itu diberi nama berdasarkan nomor ya. Jadi virus yang pertama keluar dianggap di Wuhan itu adalah virus yang asli atau yang kita sebut wild type, yang belum ada mutasi, jadi dia pertama kali belum bermutasi. Kemudian terjadilah mutasi dan kita mendapatkan mutasi pertama waktu itu adalah alpha, varian alpha yang berasal dari selatan Inggris tahun 2020 September. Kemudian ditemukan lagi varian beta di Afrika Selatan bulan Mei 2020. Ditemukan lagi gamma di Brasil November 2020, ditemukan lagi delta di India Oktober 2020, dan banyak lagi epsilon dan sebagainya. Lalu yang terakhir ini Omicron yang banyak bersamaan dengan kasus-kasus baru di Afrika. Jadi
Dulu kita harus menghafal B16172, seperti Omicron itu adalah B11529. Nah, saya suka lupa. B11529. Tapi kalau lebih gampang menghafalnya varian Omicron. Ya. Slide berikut. Pertanyaannya, varian-varian yang merupakan varian of concern ini, jadi yang sudah dikatakan oleh WHO akan mempengaruhi dalam kesehatan masyarakat, apa sih yang bisa terjadi? Yang sudah dibuktikan adalah 4 hal. Yang kita berharap tidak sampai terjadi adalah nomor 5 dan nomor 6. Jadi yang nomor 1 itu bisa terjadi transmisi lebih cepat. Nomor 2 itu penyakitnya lebih berat. Jadi kan kita sekarang kalau yang Wuhan itu 80% ringan dan sedang, 20% berat. Nah, mungkin kalau ada varian-varian baru, 20%-nya meningkat ke yang beratnya. Yang ketiga adalah sudah mendapat infeksi sehingga timbul antibodi neutralizing, atau sudah dapat vaksin sehingga timbul neutralizing antibody, tetapi varian baru ini tidak bisa dilawan sehingga terjadi reinfeksi. Nomor 4 adalah efisiensi vaksin. Nah, ini kita akan membahas efikasi. Sekali lagi, efikasi itu adalah pada uji klinik, pada penelitian. Sedangkan effectiveness itu adalah pada masyarakat. Nanti kita akan bahas sampai sekarang, meskipun Omicron ini agak dikhawatirkan, karena mutasi pada S1-nya itu ada sekitar 32 tempat, sehingga dikhawatirkan diagnostic failure, tapi WHO belum melaporkan. Nah, begitu juga dengan treatment failure. Jadi yang varian-varian yang sudah dinyatakan oleh WHO sebagai FOC ini sampai sekarang itu baru 1, 2, 3, 4, jadi transmisi, severity, possible reinfection, dan penurunan efikasi dari vaksin. Slide berikut. Ini adalah salah satu contoh bagaimana varian alfa itu lebih mudah menular 30-50%. Kemudian kalau beta 1,5 kali, sedangkan kalau gamma lebih tinggi lagi 2,5 kali. Jadi ini data-data yang berdasarkan penelitian yang dipublikasi. Slide berikut. Nah, ini severity-nya yang alfa kemungkinan severity-nya lebih tinggi. Begitu juga beta. Beta tidak terbukti. Kemudian gamma juga tidak confirm bahwa dia lebih mudah masuk rumah sakit. Tetapi delta ini yang jelas lebih mudah menular. Tapi risiko masuk rumah sakitnya masih tanda tanya. Artinya ada yang mengatakan dia, ada yang mengatakan tidak. Slide berikut. Nah, ini adalah bagaimana bisa terjadi reinfeksi karena neutralizing antibody-nya itu menurun, baik pada alfa maupun pada beta. Slide berikut. Jadi ini kalau kita hubungkan dengan platform. Kalau kita hubungkan dengan platform, messenger RNA, Moderna atau Pfizer, effectiveness-nya kalau sudah 2 kali suntik masih di atas 90%, masih oke. Dan untuk melindungi yang berat itu masih 95%. Bahkan kalau beta 100%. AstraZeneca memang jauh lebih turun. Meskipun sudah disuntik 2 kali,
hanya 50-73%. Kemudian Sinovac itu suntikan 2 kali 62%. Jadi teman-teman sekalian, jangan beranggapan bahwa adanya varian baru ini ada vaksin yang tidak bermanfaat. Itu sama sekali salah. Memang betul ada yang efektivitasnya tinggi, paling tinggi, lebih rendah, tetapi semuanya bisa mencegah penularan penyakit, semuanya bisa mencegah beratnya penyakit, dan semuanya bisa menurunkan angka kematian, termasuk Sinovac sekalipun. Ya, kita pada bulan Juni-Juli itu kan di atas 40.000, tapi karena sebagian besar masyarakat kita sudah disuntik, entah 2 kali atau 1 kali, angka kematiannya masih lumayan, tidak terlalu tinggi. Slide berikut. Hani, boleh slide berikut. Oke, nah jadi inilah kesimpulan dari varian-varian. Jadi mutasi memang bisa menyebabkan vaksin menjadi kurang efisien, tapi bukan inefisien. Dengan varian baru bisa terjadi transmisi akan meningkat, tetapi kalau kasus baru sedikit, kalau orang yang divaksinasi banyak, maka mutasi akan menjadi rendah. Dan satu lagi kita ingatkan bahwa sel memori itu juga penting, baik untuk B-cell, antibody maupun T-cell, dan seringkali kalau antibody hanya bertahan 6-8 bulan, di beberapa penelitian T-cell bisa bertahun-tahun sampai 6 tahun. Slide berikut. Nah, ini selalu banyak orang yang memprediksi apa yang akan terjadi di bulan Desember ini. Ya, saya cuma mengajak teman-teman semua untuk berdoa, mudah-mudahan tidak terjadi peningkatan kasus yang tinggi. Kita sudah mengalami pada bulan Juni-Juli bagaimana hebohnya, bagaimana sibuknya teman-teman kita, dan bagaimana sibuknya para petugas pemakaman, ambulan, dan sebagainya. Nah, apakah akan terjadi gelombang ketiga khususnya di Indonesia? Tergantung dari berapa kita berhasil cakupan vaksinasi. Jadi kalau dosis yang sudah dikeluarkan sudah lebih 200 juta, yang 1 kali suntik sudah sekitar 130 juta lebih, yang 2 kali suntik sudah 70 juta lebih. Tetapi ini ada masalah, ada varian baru, ada Omikron, dan sebagainya. Lalu kalau kita nih, petugas-petugas kesehatan, saya nggak tahu nih, para mahasiswa suntiknya mungkin belakangan dari dokter ya. Kalau dokter kan suntiknya kebanyakan bulan Februari 2020. Mahasiswa mungkin Maret, April, Mei, tetapi biasanya setelah 6 bulan antibodi akan mulai menurun. Nah, karena itulah prokes harus dilaksanakan dengan ketat, dan perjalanan internasional itu harus diawasi dengan ketat. Slide berikut. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita mulai dengan usia 18-59 tahun waktu Sinovac waktu itu, lalu karena ternyata yang memerlukan sebenarnya adalah usia lanjut, karena kalau dia terkena, dia punya penyakit-penyakit kronik, angka kematiannya amat tinggi, maka kita perpanjang dengan usia di atas 60. Atasnya nggak ada batas ya, mau 85, mau 90 boleh suntik. Kemudian diketahui bahwa ibu hamil itu juga ternyata kalau terkena infeksi akan berat,
baik untuk kehamilan maupun untuk COVID-nya, karena itu ibu hamil kemudian masuk dalam indikasi. Setelah itu, sekarang kita baru sampai ke nomor 4 ini, usia 12 sampai 17 tahun, yang juga sudah berjalan. Sebenarnya Badan POM dan Kemenkes juga sudah setuju untuk 6-11 tahun, tetapi untuk 6-11 tahun ini, kata Bapak Menteri, akan menyelesaikan dulu usia lanjut, jadi kira-kira kelihatannya baru Januari 2022 ya, usia 6-11 tahun ini. Kenapa usia lanjut yang lebih diutamakan? Pertama, usia lanjut ini cakupannya masih amat rendah. Kalau yang lain-lain sudah 60, bahkan kalau tenaga kesehatan hampir 100%, usia lanjut ini masih sekitar 30%. Jadi para mahasiswa yang punya orang tua, punya kakek, punya nenek, usahakanlah secepatnya untuk mendapat imunisasi. Kita berharap sebenarnya yang paling penting itu adalah usia lanjut dan komorbid. Kemudian ternyata anak-anak usia 12-17 juga cukup tinggi yang terinfeksi COVID karena mereka mobilitasnya tinggi, bergerombol di rumah maupun di luar rumah, sehingga terpapar dan mudah terkena infeksi. Tapi untungnya biasanya pada anak-anak infeksinya lebih ringan. Karena itu, karena kita mau buka sekolah 16-17 ini langsung dijalankan, seharusnya yang 11 tahun juga tentu harus, tetapi ini menunggu prioritas yang 60, baru setelah itu 6-11 tahun. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah melihat di sini semua, entah itu diabetes, hipertensi, autoimun, penyakit kanker, HIV, semua boleh divaksin asal keadaannya cukup baik. Jadi tidak ada lagi, wah saya nggak divaksin karena saya autoimun, saya nggak divaksin, saya punya penyakit paru kronik. Justru itu adalah kelompok-kelompok yang memerlukan vaksinasi. Slide berikutnya. Ya, jadi kontraindikasi vaksin COVID hanya satu, yaitu terjadi anafilaksis pada suntikan pertama, sehingga suntikan keduanya kita harus mengganti platformnya. Jadi misalnya disuntik pakai Pfizer, timbul shock anafilaktik, suntikan kedua nggak boleh Pfizer lagi, nggak boleh messenger RNA lagi, mungkin pakai Sinovac atau yang lain. Yang lainnya hanya precaution. Precaution itu artinya kita hati-hati selama keadaan orang yang akan disuntik dalam keadaan cukup baik, klinis cukup baik, bisa diberikan. Tidak perlu periksa berapa gula darah, tidak perlu periksa berapa HbA1c dan sebagainya. Slide berikut. Nah, banyak teman-teman yang kemudian pengen tahu, setelah disuntik antibodinya tinggi apa enggak sih? Kan kita kalau disuntik hepatitis B, anti HBS-nya kita cek, waduh ada tinggi sekali, senang gitu ya. Sebenarnya WHO, ID, Perhimpunan Profesi tidak menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan antibodi setelah vaksinasi COVID-19. Kenapa tidak dianjurkan? Pertama, hasilnya bisa membingungkan. Kedua, program pemerintah tidak ada kalau antibodi rendah akan diulang. Di luar negeri yang ada cuman dilakukan 3 kali pada pasien-pasien imun compromised, jadi bukan 2 kali, seperti kanker misalnya, itu dilakukan suntikannya 3 kali, bukan 2 kali. Tetapi tidak ada berdasarkan antibodi lalu disuntik. Nah, kemudian booster. Apa bedanya booster dengan suntik 3 kali? Ya, sebenarnya booster ini pada kenyataannya adalah suntikan ketiga. Tapi kalau kita lihat perpustakaan itu istilah yang berbeda.
third dose itu adalah suntikan ketiga pada imunisasi yang primer. Jadi sudah direncanakan dari semula suntikan pertama, kedua, dan ketiga. Di Indonesia nggak ada itu. Kalau di luar negeri, di Amerika ada pada pasien kanker, pada pasien HIV yang nggak mau minum obat, CD4-nya tinggi sekali, nggak mau minum obat, ada infeksi oportunistik, itu 3 kali suntik. Kalau di Indonesia nggak ada. Nah, booster adalah suntikan penguat yang diberikan setelah mendapat suntikan pertama kedua, terjadi secara teoritis sesuai uji klinik terjadi peningkatan antibodi neutralizing, tetapi antibodi tersebut bersamaan dengan waktu makin lama makin menurun. Kalau untuk Sinovac itu sekitar 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan, neutralizing antibody manfaat yang diperoleh dari suntikan Sinovac itu makin lama makin turun, dan kita khawatir nanti tidak memberi perlindungan lagi. Jadi sudah memberi perlindungan, tetapi dia menurun, kadarnya sedemikian rupa turun, sehingga harus diperkuat dengan booster. Jadi jarak booster dengan suntikan kedua, kalau 3 kali suntikan pada third dose itu adalah 1 bulan. Jadi suntikan ketiga itu 1 bulan setelah suntikan kedua. Tapi itu pada kanker, pada HIV yang tidak minum obat. Tapi kalau booster yang hanya 2 kali suntikan, booster itu 3 sampai 6 bulan setelah suntikan kedua. Mudah-mudahan jelas ya. Ya, meskipun nanti akan banyak juga diskusi apakah booster itu cukup 1 kali dan sebagainya. Nah, siapa yang di booster? Seharusnya yang di booster itu adalah usia lanjut, komorbid, dan nakes. Tetapi pada bulan Juni-Juli kemarin, kita itu amat khawatir, teman-teman kita sendiri, kita kan nakes, karena terpapar tiap hari dengan COVID-19 ini, kita khawatir mereka akan sakit, mereka akan dirawat, bahkan kita lihat ada teman-teman sejawat kita yang meninggal. Karena itulah IDI mendesak agar pemerintah mendahulukan nakes ini. Dan alhamdulillah nakes ini udah 103% kalau saya nggak salah. Artinya apa? Kalau tercatat 1,3 juta orang yang disuntik itu udah lebih dari 1,3 juta orang. Karena mungkin ada nakes baru seperti Kevin kan sebenarnya sekarang udah nakes ya, karena sudah bertugas di klinik. Tahun lalu Kevin masih belum nakes, masih mahasiswa ya, masih belum pendidikan profesi, masih pendidikan kedokteran ya. Jadi ada nakes-nakes baru. Bagaimana dengan masyarakat? Kelihatannya Presiden sudah mengarahkan. Meskipun di tingkat dunia sekalipun, booster untuk masyarakat ini masih ada yang melaksanakan, ada yang belum melaksanakan. Nah, kita dengar WHO. Apa kata WHO? Booster untuk masyarakat hendaknya dijalankan setelah selesai suntikan kedua. Jadi setelah 208 juta target kita itu semuanya sudah suntikan kedua. Dan itu kita harapkan pada akhir Desember, 31 Desember ini. Kira-kira kecapai kayak? Karena satu hari kita menyuntik 1-2 juta orang. Jadi kalau nggak tercapai ya diteruskan dulu, yang suntikan keduanya ya bisa mundur Februari. Nah, pertanyaannya, kalau suntikan pertama dan kedua dibayar oleh pemerintah, ditanggung oleh pemerintah, apakah booster juga akan ditanggung oleh pemerintah? Tergantung pada kemampuan pendanaan pemerintah.
kita sedang beruntung. Kita harus bersyukur negara kita ini sedang mendapat nikmat yang bukan main. Apa itu? Pertama, kasus COVID rendah. Kedua, harga minyak naik. Harga batu bara naik. Sekarang orang demam mobil listrik, cari-cari nikel, adanya di Indonesia. Harga kelapa sawit ikut-ikutan naik. Karena kelapa sawitnya bukan hanya dijadikan minyak goreng, tapi dijadikan biosolar. Jadi pemerintah, alhamdulillah, meskipun pajaknya, pendapatan dari pajak rendah, tapi dari komoditi-komoditi itu cukup banyak pendapatannya, sehingga balance keuangan pemerintah lagi baik, positif, dan kita berdoa semoga positif terus, sehingga boosternya bisa dibayarin semua. Tapi kalau uangnya nggak cukup, yang akan dibayar tentu adalah masyarakat yang kurang mampu, petugas Askes, peserta BPJS, pegawai negeri, semuanya tentu akan ditanggung. Sedangkan yang mampu mungkin akan bayar sendiri. Slide berikut. Ya, saya ada kepanjangan nih, ini saya harus tutup. Sekarang kita dengar molnupiravir. Semua orang bersorak gembira, MSD berhasil menemukan molnupiravir. Sebenarnya obat influenza tadinya. Tetapi uji klinik menunjukkan beda dengan remdesivir. Apa bedanya? Pertama, molnupiravir oral. Remdesivir infus. Jadi harus di rumah sakit. Kedua, remdesivir, uji kliniknya hanya menurunkan masa rawat di rumah sakit. Misalnya kalau tadinya rata-rata masa rawat 8 hari, bisa jadi 5 hari. Itu sesuatu yang bagus, karena biaya menjadi lebih murah, orangnya bisa lebih cepat pulang, tetapi tidak menurunkan penularan dan derajat penyakit dan angka kematian. Nah, molnupiravir, menurut uji kliniknya, menurunkan transmisi, menurunkan derajat penyakit 50%, dan menurunkan angka kematian 50%. Jadi kalau angka kematian rata-rata kita sekarang 2,5%, itu bisa menjadi lebih rendah lagi. Dan masih ada yang antri, Pfizer masih punya 2 calon seperti molnupiravir, bahkan gosip-gosipnya lebih efektif dari molnupiravir, mudah-mudahan saja. Dan mungkin juga ada perusahaan obat baru. Pertanyaannya, kalau obat-obat oral antiviral SARS-CoV-2 ini bisa dipakai, tapi ingat, dia dipakainya nggak boleh terlambat. 5 hari nggak ada gejala. Hari pertama gejala masih boleh, hari kedua gejala masih boleh, hari ketiga boleh, keempat boleh, kelima. Kalau udah hari ke-6, udah nggak banyak manfaatnya. Jadi harus cepat-cepat diminum. Apakah akan merubah masa depan COVID-19 ini? Kita amat berharap kombinasi vaksin dengan obat antiviral akan menyebabkan COVID-19 ini seperti influenza. Mudah-mudahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Covid. Makasih banyak, Prof. Materinya luar biasa. Pasti sudah banyak pertanyaan-pertanyaan nih. Kayaknya sudah ada yang pengen bertanya. Tapi mungkin sebelum itu kita tonton lagi ya. Ini peserta-peserta yang lain. Kita tonton lagi dulu sedikit tentang dokter update.
Oke, itu tadi dari dokter update. Ya, mungkin yang mau saya spotlight tadi dari dokter update belajar di mana saja, dari mana saja, kapan saja gitu ya. Kita dengan adanya pandemi COVID ini mungkin itu salah satu manfaat yang bisa kita terima ya. Karena kita terbatas, ketemu secara fisik, jadi kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan salah satunya melalui dokter update ini. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik, silahkan di kolom chat juga ada link-linknya kalau mau dilihat-lihat dan mau daftar jadi member. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nanti teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan bisa tulis di kolom Q&A atau raise hand. Nanti dari panitia akan bantu untuk open mic-nya. Mungkin saya ada yang raise hand nih, Prof. Dari Dr. Sri Erni Istiawati, spesialis saraf. Mungkin dari panitia bisa dibantu untuk open mic-nya, Dr. Sri. Silakan, Dok. Bisa di-unmute. Atau mungkin jika ada kendala, bisa sambil ditulis dulu sepertinya ya. Oke, saya izin bacakan nih Prof. Ada tiga sebenarnya pertanyaannya diborong ini dari Hans, dari RSKIA Sawo Jajar Bogor. Yang pertama Prof, apa yang bisa dilakukan masyarakat maupun pemerintah untuk mencegah memperlambat laju mutasi virus COVID-19? Mungkin tadi sudah dibahas juga, mungkin ditekankan lagi Prof untuk apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah laju mutasi? Mungkin satu itu dulu Prof. Mencegah mutasi, caranya adalah jangan beri kesempatan virus itu bereplikasi. Jadi jangan dia pindah lagi ke orang lain, kemudian menular ke orang lain, di orang lain yang baru itu dia bereplikasi terus-menerus sehingga dia menjadi banyak. Jadi mencegah transmisi, pertahankan keadaan seperti sekarang ini, di mana kasus baru kita serendah mungkin, itu adalah salah satu cara untuk menghindari mutasi. Pertanyaannya, di Indonesia ini ada nggak mutasi? Banyak. Di Indonesia kita punya mutasi, sudah ditemukan, alfa kita sudah ketemu, delta kita sudah ketemu, beberapa yang lain juga sudah ketemu, tapi jangan lupa, kita juga punya mutasi asli Indonesia, jadi nggak kalah loh. Yang tidak ada di negara lain, mutan itu, varian baru tersebut ada di Indonesia. Dan sudah dilaporkan oleh lembaga Eijkman ke pusat pendataan WHO, dan oleh WHO dianggap sebagai varian of alert. Jadi masih yang cuma dimonitor saja, karena kelihatannya mudah-mudahan tidak lebih ganas daripada yang biasa. Jadi kita sendiri pun di negara kita ada, dan itu mungkin terjadi pada waktu Juni-Juli kemarin ya, di mana banyak sekali terjadi kasus-kasus baru. Nah pertanyaannya, mencegah penularan bagaimana? Ya itu tadi, kita menjalankan prokes dengan konsisten, kita vaksinasi cakupan sebanyak mungkin, itu adalah cara-cara untuk mengurangi kasus baru. Itu kali Kevin. Oke, itu mungkin sekalian menjawab juga kalau di masyarakat nih kadang banyak salah kaprah ya Prof ya. Kalau setelah divaksin kebal COVID jadinya. Padahal manfaat vaksin bukan cuma untuk jadi tidak terinfeksi, tapi menurunkan keparahan, itu ya Prof ya. Jadi prokesnya jangan longgar ya Prof. Iya. Nah, ini ada mungkin ke depannya nih Prof. Apa ada kemungkinan kalau vaksin COVID ini dilaksanakan setiap tahun seperti vaksin influenza? Ya ini banyak diskusinya. Bahkan sudah sampai jangan-jangan kita nanti tiap tahun suntik influenza bareng suntik pasien COVID. Jadi sekaligus sebelah kiri vaksin influenza, sebelah kanan vaksin COVID. Tapi ini kan baru
prediksi atau asumsi-asumsi berdasarkan epidemiologi dan beberapa penelitian. Tapi penelitian-penelitian yang akan menjawab apakah akan seperti itu atau tidak. Tapi kelihatannya ada kemungkinan. Jadi kalau memang nanti semuanya bisa ditekan sehingga tidak ada lagi gelombang-gelombang baru. Sekarang ini lagi gelombang nih di Eropa terutama, mungkin seperti influenza. Jadi kita akan disuntik setahun sekali untuk influenza dan juga untuk COVID-19. Jadi banyak yang berpendapat seperti itu, tapi apakah akan seperti itu atau tidak nanti waktu dan penelitian-penelitian yang akan menentukan. Oke, jadi nanti kita lihat penelitian selanjutnya ke depan seperti apa ya, Prof. Ini mungkin pertanyaannya saya rangkum dari beberapa nih, Prof. Kita mungkin bingung nih kalau vaksin booster, tapi beda jenis vaksin gimana? Mungkin kemarin juga ada saudara saya udah vaksin booster vaksin ketiga Sinovac, tapi ini kebetulan saya ke Amerika, itu kan vaksin gratis. Kalau saya suntik lagi vaksin Pfizer, gimana? Mungkin itu Prof, bisa diklarifikasi manfaatnya seperti apa? Jadi kan vaksin Sinovac pertama, sebulan kemudian Sinovac kedua, terbentuklah antibodi yang tinggi, bertahan sekitar 6 bulan. Kemudian di booster dengan Sinovac yang ketiga ya. Gitu kan Kevin? Iya Bro. Nah, akibatnya yang tadinya antibodi rendah itu meningkat lagi. Kalau menurut publikasi sekitar 10 kali lipat. Nah persoalannya, mau masukin vaksin keempat nih Pfizer. Iya kan? Iya benar. Nah, kalau ditanya perlu atau tidak perlu, begini, kalau dari segi antibodi tidak begitu perlu. Tetapi kalau khawatir, terutama pergi ke daerah yang varian deltanya tinggi, kita tahu varian delta itu efektivitas Pfizer itu 90%, efektivitas Sinovac 61%. Jadi kalau lihat itu ada baiknya untuk disuntik. Artinya silakan minta suntikan gratis Pfizer di luar negeri. Lalu ada pengaruh jeleknya nggak? Akan terjadi peningkatan antibodi lagi, tapi tidak ada pengaruh jeleknya. Karena baik Sinovac, baik Pfizer, yang terbentuk adalah neutralizing antibody terhadap region RBD. Jadi kalau ada kesempatan itu silakan saja gunakan, nggak apa-apa. Oke, itu sekalian mungkin menjawab pertanyaan dari Prof. Kristo juga, ini ada di chat dari InHarmony. Beliau juga tanya kalau kebanyakan suntik tuh ada dampaknya nggak sih Prof? Jadi mungkin itu ya Prof. Kalau ada kesempatan silahkan, tapi sebenarnya mungkin untuk yang risiko-risiko tinggi aja gitu ya Prof, nggak perlu semuanya. Ya. Jadi tadi kita lihat manfaat dan kalau kerugiannya nggak ada. Manfaatnya kalau dia di Indonesia saja juga nggak perlu. Tapi kalau dia pergi ke daerah yang deltanya tinggi, ya boleh pertimbangkan. Tapi kalau dia nggak suntik juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu Pfizer memang lebih tinggi efektivitasnya dibandingkan dengan Delta kalau untuk varian dengan Sinovac untuk varian Delta. Oke. Mungkin lanjut Prof soal campur-campur vaksin ini. Sebenarnya kalau bukti-bukti yang ada mungkin dari penelitian-penelitian, apakah vaksin yang mix ini lebih bagus dari vaksin yang satu macam saja atau kayak gimana Prof? Jadi pertama gini, ada banyak uji klinik yang dilakukan baik di Eropa dan Amerika, bahkan juga di Thailand oleh Chulalongkorn University.
kira-kira ini ya kesimpulannya, bahwa heterologus, jadi berbeda vaksin, itu untuk dari segi pembentukan antibodi lebih tinggi daripada yang homologus. Jadi misalnya suntik Sinovac, Moderna, Sinovac, antibodi yang terbentuk lebih tinggi yang dengan Moderna. AstraZeneca, Pfizer, AstraZeneca, lebih tinggi yang Pfizer. Tetapi efek sampingnya juga lebih banyak yang heterologus. Jadi efek samping, meskipun efek samping yang banyak dan ada itu adalah kebanyakan efek samping lokal ya. Rasa sakitnya. Jadi dulu para dokter waktu disuntik Moderna itu di WA udah chatting semua tuh. Waduh, lengan saya ini sakit banget ini udah 2 hari nggak hilang-hilang gitu ya. Jadi sampai ada istilah Moderna arm. Jadi lengan kita yang disuntik Moderna itu gelarnya Moderna arm. Jadi mungkin kita nggak bisa nulis atau apa karena sakitnya. Gimana Kevin? Oke, menjawab sekali Prof. Semoga menjawab buat penanya juga. Nah, bicara soal efek samping nih Prof. Kalau buat yang anak-anak umur 6-11 tahun, apa sih vaksin yang paling aman gitu Prof? Oke. Yang baru saja dikeluarkan oleh Badan POM, jadi indikasi yang dikeluarkan oleh Badan POM adalah untuk Sinovac. Jadi yang kita akan gunakan kelihatannya Sinovac. Tetapi di luar negeri, Pfizer dan Moderna juga udah dipakai untuk 6-11. Bahkan yang lebih hebat lagi, Kuba. Kuba, karena setiap negara berhak untuk menggunakan selama Badan POM-nya mengizinkan. Kuba itu sudah menyuntik atau menggunakan vaksin buatan dia sendiri usia 3 tahun ke atas. Jadi bukan 6. Dan jangan lupa, 6-11 itu dosisnya masih sama dewasa loh. Jadi yang kita mesti hati-hati adalah safety-nya, efek sampingnya. Kalau manfaatnya barangkali lebih bagus. Kita tahu kan kalau HPV pada usia 11 tahun itu orang-orang disuntik 3 kali kan, anak sekolah yang perempuan hanya 2 kali, kelas 5 dan kelas 6. Antibodinya sama tingginya dengan suntik 3 kali. Jadi anak-anak pastilah antibodinya bagus. Respon manfaatnya pastilah tinggi, tetapi tentu kita harus hati-hati di keamanannya. Nah, apakah Pfizer dan Moderna juga akan nanti dipakai untuk 6-11 tahun? Itu tergantung Kementerian Kesehatan. Artinya dari segi mereka mempertimbangkan dari banyak hal. Dari segi ketersediaan, dari segi harga, dari segi macam-macam. Tapi secara ilmiah, secara teoritis, Pfizer dan Moderna juga dipakai untuk 6-11 tahun. Oke, berarti nanti kita saat ini yang di Indonesia Sinovac, tapi kedepannya mungkin platform-platform lainnya bisa kita pakai juga ya Prof ya? Ya hanya AstraZeneca yang belum selesai saya rasa uji kliniknya buat anak-anak umur 6-11 tahun. Nah, bicara soal vaksin buatan sendiri juga nih Prof, vaksin buatan Indonesia. Pertanyaan dari Dokter Arif nih, kalau vaksin berbasis dendritik itu seperti vaksin Nusantara dan berbasis stem cell seperti Secretom, hasilnya seperti apa Prof? Ya, saya jawab secara tidak langsung ya. Jadi tolong simpulkan sendiri. Jadi penggunaan sel dendritik yang diedukasi untuk kanker prostat itu sudah mulai 2010. Sudah 10 tahun yang lalu. Jadi bahwa
sel dendritik kalau kita keluarkan dari tubuh kita selama lebih kurang seminggu sampai 10 hari, lalu diproses, dipertemukan dengan antigen. Kalau untuk kanker prostat adalah antigen kanker prostat. Kemudian dia dari imatur menjadi matur, dia dari jumlahnya sedikit menjadi jumlah yang banyak karena dikultur, lalu dia mulai mengenal antigen tersebut, kemudian ditransfusikan. Ya, di Amerika itu ditransfusikan kembali ke tubuh orang yang ada kanker prostatnya, maka sel dendritik yang dikeluarkan dan menjadi lebih baik fungsinya itu bisa menyerang sel-sel kanker prostat. Ini sudah diakui oleh FDA, sudah digunakan secara umum. Pertanyaannya berapa banyak sejak 2010 sampai sekarang? Anda bisa googling berapa sih dendritic cell therapy pada kanker prostat. Kalau nggak salah nggak lebih dari 30.000 orang. Kenapa? Pertama, di Amerika saja yang teknologinya tinggi. Pemisahan memang diambil di rumah sakit dimanapun. Kemudian dikirim ke laboratorium pusat. Ada beberapa laboratorium pusat. Jadi yang melakukan edukasi sel dendritik itu bukan di rumah sakit tempat dia diambil, tetapi di pusat-pusat yang punya fasilitas keamanan sehingga tidak tercemar virus, tidak tercemar bakteri, tidak tercemar jamur. Lalu kalau sudah 7-10 hari, dikembalikan, dikirim lagi ke tempat yang mengirim, lalu ditransfusikan. Jadi mengambilnya pakai alat namanya cell sorter, kulturnya pakai kultur sel, yang melakukan biasanya minimal S2, dan risiko infeksi bakteri, jamur, dan virus kalau terpapar itu harus dijaga betul sehingga harus dites sebelum ditransfusikan. Nah, pertanyaannya Kevin, berapa sih biaya satu kali proses? Di Amerika nih ya, dan untuk prostat. Jadi di Amerika kan nggak ada kalau buat COVID. 300 juta. Jadi pertanyaannya coba pikirkan sendiri, apa mungkin ratusan juta orang mau dipakaikan namanya vaksin ya. Sebenarnya kalau dia memang vaksin, kalau kita anggap vaksin itu membentuk antibodi, betul dia vaksin. Sel dendritiknya meningkatkan kekebalan tubuh. Lalu berapa satu hari yang bisa dilakukan? Kita sekarang menyuntik 1-2 juta orang satu hari. Dengan teknologi ini berapa orang yang bisa disuntik? Termasuk stem cell. Jadi jawab sendiri aja. Karena itu teknologi ini kemungkinan besar akan bermanfaat untuk penyakit kanker. Tapi bukan penyakit infeksi. Karena yang namanya vaksin itu harus manfaatnya jelas, keamanannya jelas, harganya terjangkau. Vaksin-vaksin yang masuk dalam program imunisasi nasional kita, itu harganya di bawah $1, di bawah Rp15.000. Dan bisa dilakukan di mana saja. Sehingga bisa 1 juta sampai 2 juta orang sehari. Apakah dia memenuhi kriteria itu? Saya tidak mengatakan ya atau tidak, teman-teman sendiri aja yang jawab. Oke, terima kasih banyak Prof untuk jawaban tidak langsungnya. Jadi teman-teman bisa, Dr. Arief dan yang lain-lainnya bisa menarik kesimpulan. Oke, mungkin masih soal vaksin buatan dalam negeri nih Prof.
vaksin merah putih, Prof. Katanya ada rencana platform baru, peptida dan rekombinan protein. Kira-kira dari Prof. Samsu apa ada informasi tentang pengembangan vaksin ini, Prof? Jadi ini adalah suatu terobosan dan ternyata kalau kita bersama-sama, universitas, pemerintah, industri, itu bisa duduk dan bekerja sama, kita juga bisa mempercepat pembentukan atau pengadaan vaksin ini. Jadi vaksin ini, yang namanya vaksin merah putih ini, dikoordinir oleh pemerintah. Waktu itu saya rasa Dikti, beberapa universitas memakai platform yang beda-beda. Misalnya UI, kalau nggak salah saya platformnya DNA, nucleic acid. Kemudian ada yang inactivated. Kemudian ada yang pakai virus vector. Lalu kalau nggak salah saya Erlangga protein subunit. Nah, mereka membuat yang sudah berhasil akan menyerahkannya ke Bio Farma. Setahu saya yang sudah menyerahkan itu beberapa, dan diantaranya adalah Erlangga. Ekman juga. Nah, nanti yang mana yang akan diproduksi secara massal itu akan tergantung bagaimana masa depan COVID ini. Kalau untuk booster, ya, untuk booster, kelihatannya entah messenger RNA atau virus vector. Tapi untuk primer bisa inactivated, bisa yang lain. Atau kalau mau pakai inactivated, barangkali 3 kali, jadi bukan 2 kali. Jadi itu nanti panitia vaksin merah putih ini yang akan mempertimbangkan platform mana yang akan dikembangkan. Dan sudah juga, tentu juga tergantung pengalaman Bio Farma sendiri. Misalnya kalau messenger RNA kan Bio Farma harus punya pengalaman baru ya, karena belum pernah. Tapi kalau inactivated kan Bio Farma sudah sering bikin. Protein subunit rasanya mungkin juga bisa. Harapannya kan mungkin setahun lagi ya, mudah-mudahan. Oke, makasih Prof untuk jawabannya. Ini tadi Dokter Kristo juga ada sharing di kolom chat, katanya total dendritik itu bisa sampai 1 miliar setahun, Prof. Oke deh. Pertanyaan lanjutan, Prof, soal booster. Kalau dikasihnya setelah 6 bulan dari vaksin kedua, manfaatnya seperti apa? Ya, kalau kita tergantung pada platform yang apa yang dipakai. Karena kita kebanyakan Sinovac. Sinovac itu menurut uji klinik di Bandung, setelah 3 bulan dia mulai turun, setelah 6 bulan kadarnya mulai rendah. Memang harus divaksin. Tapi kalau kita pakai Pfizer atau Moderna, sekitar 8 bulan. Tapi kebanyakan memang beberapa negara melakukan, kalau penelitiannya 8 bulan baru turun. Tapi banyak juga yang melakukan 6 bulan baru ulangan. Jadi kalau Sinovac itu kalau menurut Badan POM dan ITAGI bisa di booster setelah 3 sampai 6 bulan suntikan kedua. Ya kalau pemerintah mungkin ambil yang 6 bulannya ya. Karena kita kan belum selesai nih ya, yang 208 juta orang ini. Tapi manfaat tetap ada ya, Prof ya, walaupun sudah lewat. Oh jelas, jelas. Ya, hanya kan persoalannya WHO itu mengatakan kalau Anda selesaikan 2 suntikan lengkap, ya, dibandingkan dengan separuh cakupan tapi 3 kali dengan booster, itu lebih bagus yang 2 kali lengkap. Jadi jangan kita 3 kali tapi hanya sebagian saja.
Boleh 3 kali, tapi 3 kali semuanya gitu. Karena itulah pemerintah menyelesaikan dulu nih yang 2 kali. Karena kalau 2 kali itu banyak angka-angka yang menunjukkan bahwa severity dan angka kematian itu rendah. Oke, jadi mungkin sudah menjawab ya untuk Dokter Aris nih. Nah, mungkin satu pertanyaan dari saya, Prof. Sekalian buat apa ya, mengedukasi ke masyarakat-masyarakat, menekankan juga. Kalau sekarang kan kadang kita masih parno gitu ya, habis suntik terus dicek antibodinya, terus kok yang ini 3.000, yang saya 300. Terus mereka tanya sebenarnya kadar berapa sih yang bagus? Mungkin bagaimana kita menjawab dan mengedukasi ke masyarakat yang seperti itu, Prof? Jadi kalau betul-betul kita mau lihat manfaat menurunkan replikasi virus, itu yang harus dilakukan adalah virus SARS-CoV-2 dicampur dengan antibodi, kemudian dilihat dia tumbuh atau enggak. Tetapi kalau kita mengkultur virus SARS-CoV-2, itu harus di fasilitas yang paling aman, itu levelnya mesti level 3, level safety-nya. Level safety 3 itu di Indonesia bisa dihitung dengan jari. Mungkin Ekman sama lembaga penelitian pusat kita, Laboratorium Sentral Kementerian Kesehatan. Saya nggak tahu Erlangga atau apa punya apa enggak, tapi bisa dihitung dengan jari lah. Jadi nggak akan bisa dilakukan di laboratorium swasta, karena berbahaya sekali. Nah, karena itu dicari dengan cara lain. Dengan ELISA atau dengan apa, lalu dikorelasikan. Karena itu timbul pemeriksaan antibodi yang bukan memakai cara itu. Ada yang dari Abbott, ada dari Pfizer, MSD, sebagainya. Masing-masing harga normalnya beda-beda. Sehingga ada orang yang harga normalnya cuma 4 udah ketakutan, padahal itu tinggi. Menurut laboratorium, menurut metode reagen itu. Ada orang yang 25 mungkin nggak terlalu tinggi. Karena itu kemudian WHO membuat standarisasi. Ada satuannya, dan itu mungkin segera akan diumumkan nanti. Kalau sudah ada satuan WHO itu, saya mungkin merasa lebih mudah untuk menginterpretasi. Meskipun tidak mudah juga. Kenapa? Karena cellular immunity-nya nggak dihitung. Jadi bisa saja antibodi rendah, tapi cellular immunity bekerja dengan baik, orang itu tidak terinfeksi. Dia terpapar tapi tidak terinfeksi. Karena itulah kita tidak menganjurkan. Kalau toh itu dilakukan adalah untuk penelitian-penelitian. Jadi ada tuh teman saya, orang yang masih muda, kadarnya rendah. Ibunya yang sakit-sakitan, yang kadarnya ya umurnya di atas 60 malah tinggi. Jadi bingung dia. Jadi panik sendiri ya, Prof ya. Kalau di itu malah pusing sendiri ya, Prof. Kevin, teman-teman koas sudah di booster belum? Udah, Prof. Udah di booster. Ya. Udah. Ya, mudah-mudahan sebelum masuk klinik semua sudah di booster. Oke. Dari kolom Q&A sudah tidak ada pertanyaan nih, Prof. Ya, saya boleh
Sedikit tutup. Ya, boleh Prof, silakan. Pertama saya terima kasih sekali atas perhatian teman-teman juga para mahasiswa. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan di luar ini atau nanti baru timbul pertanyaannya setelah acara ini selesai, masih bisa dikirim ke Dokter Update. Jadi Dokter Update ini sebenarnya adalah saya dan teman-teman mendirikan supaya keberhasilan belajar mahasiswa kedokteran pada khususnya dan rumpun kesehatan pada umumnya itu bisa berhasil dengan baik. Jadi ini mendukung proses pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Dan untuk jadi anggota Dokter Update ini ada 2 keanggotaan. Kalau yang member biasa itu gratis dan bisa mengikuti semua kegiatan, perpustakaan, dan sebagainya. Memang yang buat premium ada keuntungan-keuntungan lain, dan untuk itu berbayar. Satu hal nanti mungkin buat para anggota ini, para peserta, terutama mahasiswa, sebenarnya bukan mahasiswa aja, teman-teman dokter yang punya anak atau punya adik atau apa, yang ingin kursus bahasa Inggris, saya mendapat kemudahan dari satu kursus bahasa Inggris online, yaitu Cakap, di mana selama 3 bulan bisa ikut kursus dan bisa pilih waktunya kapan saja, ikut kelasnya kapan saja, dan juga bisa menilai diri sendiri apakah sudah berada pada tingkat advance ataukah masih medium dan sebagainya. Itu kalau bayar itu vouchernya harga 350.000, tapi Dokter Update mendapat kesempatan untuk memberikan kepada para peserta acara kita ini nanti bisa menghubungi panitia, dalam hal ini bisa chat ke di chat itu nomor HP-nya, sehingga nanti akan di follow up oleh panitia. Kalau nggak salah gitu ya, Kevin? Iya, Prof, betul. Mungkin sekalian ditampilkan juga videonya kali ya, Prof. Mungkin teman-teman dokter di sini bingung kira-kira seperti apa gitu ya. Ini video dari Cakap.
Ya, untuk voucher yang tersedia di Dokter Update, kali ini untuk bahasa Inggris ya, Kevin? Iya, Prof. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada yang minat bahasa-bahasa lain, kalau kita punya vouchernya, kita bagikan juga ya, Kevin ya. Iya, Prof. Ya. Oh, ini sepertinya ada satu lagi tutorial menggunakan aplikasinya. Yuk, manfaatkan vouchermu untuk gabung di Cakap Club. Buka aplikasi Cakap, lalu cari banner beli paket belajar di sini, klik tombol beli. Pilih paket Cakap Club, lalu klik lihat paket. Di atas kanan layar, pada bagian apakah Anda memiliki kode penukaran, klik gunakan. Akan muncul pop-up tempat kamu bisa memasukkan kode voucher yang kamu miliki. Jika sudah, klik gunakan. Jika kodemu valid, maka kode akan berhasil ditukarkan. Kamu pun bisa mulai bergabung di Cakap Club. Yuk, mulai kelasmu. Lihat jadwal Cakap Club yang tersedia dan pastikan kamu memilih kelas yang sedang live. Klik masuk kelas. Pastikan topik kelas sesuai dengan kebutuhanmu. Jika sudah, klik OK, silakan lanjutkan. Selamat! Kamu sudah berhasil masuk dan bisa mengikuti kelas Cakap Club pilihanmu. Jangan lupa untuk memberikan review pada tutor yang sudah mengajar di kelasmu ya. Oke, itu tadi video terakhir mengakhiri sesi kita di hari ini, webinar kita hari ini. Terima kasih untuk Prof. Samsu atas materi-materinya, sharing-sharing ilmunya dan pengalamannya, Prof. Semoga kita semakin... Terima kasih juga buat Kevin dan teman-teman. Kita semakin berkembang lagi ke depannya dan kita bisa bertemu lagi di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Akhir kata saya undur diri. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.